Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik semuanya ya. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengawali pagi hari ini untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Baik, Ibu awali dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, coba Bu Guru cek kehadirannya hari ini. Sepertinya bangku kelas 3 semuanya penuh semuanya ya. Iya, benar. Iya, berarti hari ini anak-anak kelas 3 berangkat semuanya ya. Semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Ya, baik, benar sekali. Iya, semangat sekali hari ini untuk pembelajaran hari ini. Oke, sebelum itu coba kita lihat apa sih yang dibawa Bu Guru hari ini. Iya, di sini adalah botol air, botol yang setiap hari kita minum. Ya, di sini ternyata tahu nggak? Di bumi kita tinggal ini ternyata hampir 70-90% itu adalah isinya air. Iya, benar sekali. Sangat luas ya bumi kita yang kita tinggali dan isinya ternyata adalah air. Tapi pernah nggak ya berpikir kan air itu sudah kita manfaatkan untuk minum setiap hari. Kita memasak, kita untuk mandi, kita gunakan untuk apa lagi? Iya, benar sekali Mas Firza, yaitu untuk menyiram tanaman. Ada lagi untuk memasak tadi ya. Ya, benar sekali. Tapi anak-anak pernah nggak ya? Kan setiap hari kan kita gunakan setiap hari terus mengulang terus. Tapi kenapa air yang di bumi kita tinggal ini kok nggak habis-habis? Tahu nggak kenapa? Iya, benar sekali Mas Faruk. Yaitu karena adanya hujan, katanya Mas Faruk. Ya, tapi tahu nggak prosesnya? Bagaimana proses terjadinya air hujan ini? Kan di langit tidak ada tangki air. Jadi bagaimana air itu bisa turun? Iya benar Mbak Mika, yaitu dari awan. Tapi proses dari awalnya, bagaimana terbentuknya awan, terus terjadinya air hujan, tahu nggak dari mana? Belum tahu? Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang proses terjadinya air hujan atau namanya siklus air. Jadi Ibu harap untuk pembelajaran hari ini anak-anak akan tahu bagaimana ya proses terjadinya hujan itu dengan baik dan benar. Terus tahu istilah-istilah tentang siklus air ini. Jadi hari ini anak-anak harus semangat untuk mengetahui pembelajaran hari ini. Ibu cek semangatnya hari ini. Mana semangatmu? Mana rapimu? Mana malasmu? Rapi-rapi ya. Baik, oke. Sepertinya hari ini semuanya semangat sekali. Baik, coba kita perhatikan papan yang Ibu bawa hari ini. Kita sebut saja papan ini adalah papan ajaib. Papan ini juga kita bayangkan sebagai bumi tempat kita tinggal. Ada apa saja? Ada air laut, ada matahari, ada awan, dan awan hitam yang kita sebut apa? Iya, benar sekali, mendung. Dan kembali lagi ke ini ada gunungnya juga, iya. Jadi awal mula proses terjadinya hujan itu apa? Nah, sebelum itu Bu Guru mau jelaskan hujan itu apa sih ya? Hujan itu adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi gas, yaitu berupa embun yang akan turun lagi ke bumi berupa air hujan. Baik, awal mula dari proses terjadinya hujan itu berawal dari air yang ada di bumi. Baik itu air laut, air sungai, apalagi air danau, air genangan, bahkan air yang makhluk hidup seperti kita yang juga ada airnya ini. Jika terkena panas matahari, maka mengakibatkan air yang ada di bumi itu menguap ke udara. Nah, proses ini dinamakan dengan proses evaporasi atau juga penguapan. Baik, setelah itu bagaimana? Setelah itu
uap air ini yang sudah naik ke udara semakin tinggi sampai ke atmosfer yang dingin. Kenapa kok atmosfer dingin? Karena ternyata semakin tinggi permukaan bumi maka suhunya akan rendah atau semakin dingin. Ya, benar sekali. Maka uap air ini jika berada di suhu yang dingin akan terjadi proses kondensasi, yaitu proses terjadinya uap air ini menjadi apa? Menjadi gas atau menjadi titik-titik embun. Nah, yang itu dinamakan dengan kondensasi. Kemudian bagaimana? Kemudian titik-titik embun ini terkena angin yang sangat kencang, dan angin ini dan titik-titik embun ini akan berkumpul semakin banyak membentuk awan-awan kecil, dan awan-awan kecil ini akan terus berkelompok memadat dan membentuk awan hitam yang disebut dengan koalisi, yaitu berkumpulnya awan-awan kecil ini menjadi awan-awan yang sangat tebal dan warnanya hitam yang kita sebut apa tadi, Mbak Mika? Iya, benar, awan mendung. Benar sekali. Dan setelah itu bagaimana? Setelah awan mendung ini tidak mampu lagi ditopang oleh angin, maka terjadi apa? Tik 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 tik. Bunyi apa itu ya? Ya, benar sekali, yaitu bunyi air hujan. Air turun dari awan, dan proses ini dinamakan dengan presipitasi. Air yang berada di awan tadi yang tidak dapat ditopang oleh angin maka turun ke bumi, yang itu dinamakan tadi apa? Benar sekali, yaitu presipitasi. Setelah itu bagaimana air itu? Dan air ketika turun ke bumi akan kembali lagi ke laut. Kemana lagi? Ke sungai. Terus apa lagi? Ke danau. Bahkan ada diserap oleh tanah melalui celah-celah kecil, diserap oleh tanaman-tanaman. Itu namanya adalah infiltrasi atau penyerapan yang dilakukan oleh tanah melalui celah-celah kecil. Oke, sampai sini sudah paham bagaimana proses terjadinya hujan? Oke, untuk menambah pengetahuan anak tentang istilah-istilah ini, Bu Guru punya tepuk yang namanya tepuk siklus air. Mau mendengarkan? Nanti setelah itu anak-anak Bu Guru dulu, setelah itu adalah anak-anak mendengarkan Bu Guru. Baik, Bu Guru mulai ya. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Tepuk siklus air. Penguapan itu evaporasi, membentuk awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Wah, tepuk tangan semuanya. Baik, sampai sini anak-anak sudah paham? Sudah paham ya bagaimana tadi proses terjadinya air dari penguapan, terus pengembunan sampai ke bawah. Sebelum itu coba Bu Guru tanya sekali lagi, proses terjadinya penguapan dari uap air yang naik ke udara tadi itu namanya apa ya? Ada yang tahu? Baik, Mas Dino, apa namanya? Iya, yaitu evaporasi. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Dino. Ya, baik, berarti anak-anak sudah paham sampai sini. Jadi tugas hari ini yaitu Bu Guru akan mengelompokkan anak-anak menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kanan dan kelompok kiri. Nanti satu kelompok Bu Guru akan memberi tugas yaitu tentang penjelasan siklus air.
Nah, kelompok 1 nanti menjelaskan di sini sudah ada gambarnya, sudah ada matahari, awan, terus ada tumbuhan dan air. Nanti kelompok 1 akan menjelaskan di sini, oh penguapan itu apa, terus pengembunan itu apa, pengendapan itu apa, atau namanya presipitasi, terus kondensasi itu apa. Ya, tugas untuk kelompok 1 itu ini. Dan nanti kelompok kedua akan sebutkan bagian-bagian siklus air. Nah, nanti di sini ada pengendapan atau juga dinamakan dengan presipitasi, terus kondensasi, pengumpulan air atau kondensasi dan penguapan. Dan nanti kelompok 2 adalah nanti menggunting, ya. Nanti ditempelkan sesuai urutannya. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah? Baik, nanti kalau anak-anak tidak belum paham bisa tanyakan ibu guru. Oke, kita cek dulu lagi. Mana semangatnya? Oke, suara ulat. Baik, sudah siap semuanya? Senang? Siap? Oke, kita guru bagikan untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ibu guru beri waktu 3 menit ya, atau 5 menit untuk mengerjakan soal-soal ini ya. Oke? Waktunya dimulai. Baik. Kelompok 1 ada kesulitan tidak ya, Mas Dino? Iya, proses kondensasi tadi apa? Kan sesudah air menguap terus di udara, terus apa lagi, membentuk apa itu? Iya, titik-titik embun itu menguap. Iya, titik-titik embun itu berada di langit, terus terjadi apa? Iya, benar sekali, yaitu membentuk awan kecil-kecil. Benar sekali. Bisa dilanjutkan? Baik, untuk kelompok 2 nih, ada yang kesusahan. Iya, tadi pengumpulan air itu apa termasuknya? Iya, benar sekali. Air yang diserap oleh bumi atau kembali lagi ke air laut, ke sungai, itu benar sekali. Iya, baik. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah bisa semuanya? Oke, kita coba untuk kelompok 1. Mas Mirza mau menjelaskan penjelasan ini. Ya, katanya Mas Mirza di sini dijelaskan bahwa penguapan adalah proses terjadinya air yang ada di bumi. Jika terkena panas matahari, maka airnya akan menguap. Benar sekali kelompok 1. Terus kondensasi, yaitu proses air yang menguap di udara berada di suhu yang dingin, terus membentuk butiran embun dan menjadi awan-awan. Oke, benar sekali. Yang terakhir adalah pengendapan atau turunnya air hujan. Benar sekali itu kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Iya, kelompok 2 benar sekali, yaitu susunannya sudah benar, yaitu ada kondensasi, penguapan, kondensasi, pengendapan atau presipitasi dan pengumpulan, yaitu yang disebut dengan infiltrasi. Oke, kita beri tepuk tangan semua. Oke, alhamdulillah anak-anak ternyata sudah hebat, sudah tahu istilah-istilah tentang proses terjadinya hujan. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, coba kita guru tanya lagi untuk memastikan apakah anak-anak sudah paham. Proses jika air laut terkena sinar matahari itu dinamakan apa ya? Penguapan atau juga dinamakan evaporasi. Pintar sekali Mbak Mika. Terus sekali lagi, jika awan hitam tidak mampu lagi ditopang oleh angin, disebut dengan apa tadi? Presipitasi. Benar sekali, kita semuanya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nanti sampai di rumah anak-anak akan diberi tugas guru, yaitu anak-anak menyimpulkan di buku tugas bagaimana tadi proses terjadinya siklus air di buku tugasnya anak-anak sendiri. Sampai sini paham? Oke, untuk mengakhiri pelajaran ini kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.